semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengetahuan ilmu kimia. Di mana dalam video ini kita akan membahas tentang laporan kerja ilmiah itu pasti memiliki sistematika laporan. Nah, di sini ditanyakan bagaimanakah sistematika dari laporan tersebut gitu. Jadi ini sistematika dari laporan kerja ilmiah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus tahu dulu. Jadi di sini kita tuliskan bahwa laporan ilmiah itu harus memuat data yang tepat, benar, objektif, dan sistematis. Sehingga di sini kalau kita mau membahas tentang sistematika laporan kimia, itu dia akan dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi di sini sistematika laporan ilmiah itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Jadi akan dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu yang pertama. Jadi yang pertama di sini disebut bagian awal. Nah, bagian awal itu terdiri dari beberapa hal. Jadi yang pertama, bagian awal ini akan terdiri dari cover atau halaman judul. Gini. Selanjutnya, yang kedua ada juga di bagian awal itu akan terdiri dari halaman pengesahan. Terus selanjutnya ada lagi yaitu kata pengantar. Yang ketiga ada daftar isi. Yang keempat dilanjutkan dengan daftar tabel. Ini daftar tabel, grafik, dan gambar. Ini biasanya hanya opsional, jadi jika diperlukan saja atau jika ada, gini. Nah, yang terakhir di bagian awal itu ada juga yang namanya abstrak. Terus setelah bagian awal terpenuhi, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu di bagian isi. Nah, di bagian isi ini memuat apa aja sih, Kak? Gitu. Jadi di bagian isi ini akan juga akan memuat beberapa hal. Jadi yang pertama di bagian isi ini akan memuat bab 1. Gini. Di mana bab 1 itu biasanya berisikan tentang pendahuluan. Ya, pendahuluan ini biasanya ada latar belakang gitu. Latar belakang. Terus rumusan masalah. Dan terakhir ada tujuan. Gitu. Terus yang di kedua ada namanya bab 2. Kalau bab 2 ini akan berisikan tentang kajian pustaka dan atau biasanya disebut dengan tinjauan pustaka. Gini. Tinjauan pustaka. Selanjutnya ada yang disebut sebagai bab 3. Di bab 3 ini akan berisikan
tentang metode penelitian. Selanjutnya ada bab 4. Kalau di bab 4 biasanya berisikan tentang hasil dari penelitian. Dan yang terakhir di bab 5 ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Nah, setelah bagian kedua sudah dibuat, selanjutnya ada nomor 3, ini ada bagian akhir gitu. Jadi tadi ada bagian awal, isi, dan yang terakhir adalah bagian akhir. Di bagian akhir ini juga memuat beberapa hal. Yang pertama yang dimuat di sini adalah tentang daftar pustaka. Di sini ada daftar pustaka. Selanjutnya ada juga lampiran. Dan yang terakhir biasanya ada namanya indeks. Ini pun juga apabila ada gitu. Oke, sekian merupakan sistematika dari laporan kinerja ilmiah. Semoga bisa membantu. Terima kasih.